rezeki tidak mungkin tertukar mas. Salah alamat pun juga nggak mungkin mas. Udah ada ya, saya percaya sama Gusti Allah mas. Dulu saya sepeda aja nggak punya ya mas. Nggak punya sepeda ya mas saya. Waktu jualan keliling nggak punya sepeda pak? Nggak punya sepeda, saya bahkan pakai gerobak mas, dorong jalan. Nanti kalau gulaannya belanja itu sambil pulang mas. Jadi tepungnya itu dimasukin di bawah gerobak itu mas ya. Kalau mau belanja daging, cabenya ke pasar jalan kaki mas di situ kan. Paling mbak pol naik becak mas. Ini buat sekali adun pak ya? Iya mas, sekali giling mas. 4 ini mas. 4 tak ya? Tapi 1 kintal ya? Ini tepung apa pak? Tapioka mas, tepung kanji. 25 kilo per hari. Ini tepung apa ini pak? Ini terigu mas. Iya. Iya. Lima tepung kanji dari tapioka sama 4 kilo terigu. Ini bumbu-bumbunya pak ya? Iya mas. Ini air panas pak ya? Iya mas, panas banget ini mas. Tambah bumbu lagi pak ya? Iya mas. Ini gilingnya kurang lebih berapa menit pak? Paling 10 menit mas. 10 menit? 10 menit, saya pakai mesin mas. Ini udah selesai pak? Sudah mas, Oh sudah selesai ya? tinggal diambil mas. Karena udah bagus mas. Oh ini hasilnya kalau udah Iya, bagus ini pak. iya. Udah kali sama. Udah kali. Sampai banget ya pak ya. Ya butuh tenaga ekstra mas ini. Iya. Kalau nggak dibalik nggak jadi, nggak rata Kalau ya dulu mas. bapak ini pertama mati gerobak tuh pakai mesin juga. Enggak, manual mas. Manual. Iya. Berarti lebih terkonsolak gitu ya pak. Ya tapi kan sedikit-sedikit dulu, nggak langsung banyak seperti ini mas. Ya dulu jalan di awal-awal nggak mau, kalau bahan-bahan aja mas, udah 100.000 aja dulu udah jalan mas. 100.000 Iya dulu di awal-awal tahun 2008 di luar gerobak alat dan alat-alat tuh, mas. Kan udah jadi digiling, udah kali seperti ini mas, nanti diambil tinggal bener-bener kayak seperti ini mas. Masukin dagingnya di tengah, ya. habis itu direbus mas. Nah Bapak Sarul ini mulai kapan pak jualan cilok pak? Dari tahun 2008 mas. 2008. Ini proses apa ini namanya mbak? Memotong daging mas. Potong daging. Iya, Yang dipakai daging apa ini mbak? daging sapi. Daging sapi asli ya mbak ya? Iya, Berapa kilo kok sehari mbak? 10 kilo. 10 kilo dagingnya. Iya, Nah, sekarang punya berapa gerai pak? 7 mas. 7 ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi ada yang menyangka mas ya. Saya pun juga kaget sih dia. Saya komitmennya saya belum bos ya mas. Saya pekerja ya mas ya. Malah sebelum mbak-mbaknya datang malah saya udah kerja duluan mas. Ya 5 tahun setelah saya buka tuh mulai naik mas. 5 tahun mas. Kan nggak ada juga sih mereka yang instan tuh kan sehari buka langsung rame kan ada banyak juga. Tapi kan pengecualian mas ya. Saya kan bukan orang terkenal mas. Mbak ini mau bikin apa nih mbak? sambel. Sambal untuk ciloknya itu ya? Iya. Yang dipakai lombok setan ini. Nah, kalau sebelah Bukan kiri apa lombok rawit ki lombok setan ya? ini? Iya. Ini apa ini? Ini bumbu buat saus. Bumbu buat sausnya. Nggih. Ini per hari habis berapa? 10 kilo, nggih. Jadi 10 kilo kan? Nggih. Ini proses ngerebus ini bu ya? Direbus berapa jam ini bu? 10 menit. Sekali rebusan berapa cilok nih? 5 menit sampai 10 menit. Ini udah hampir matang bu ya? Nggih. Ini udah bisa diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Cilok Gajahan untuk melanjutkan yang tadi pembuatan produksi. Nah, di sini setelah produksi dari Kadipaten, nah itu direbus selama nggak matang-matang tapi setengah matang karena mau dibikin frozen.
Nah, setelah matang dibawa ke Sleman. Lalu kita nunggu dingin, didistribusikan, kita nunggu dingin dan di packing, dimasuk-masukin ke plastik vakum. Nah, contoh plastik vakum. Nah, seperti ini. Kurang lebih sekitar 400 graman. 400 gram ya. Isi 40 biji. Jadi hanya ada satu varian aja untuk frozen. 40 biji include udah sama saus dan sambal sama kecap juga. Harganya segini murah aja, 13.500 per pack. Menuju ke sini, ini adalah untuk stoknya frozen. Kita buka. Ini kebetulan ini tinggal sedikit, biasanya penuh karena full. Permintaan cilok Gajahan peminatnya banyak sekali di seluruh Indonesia, dan banyak juga yang apa ya, stok pada nyetok di reseller juga, atau pada nyetok di kulkas untuk keluarga kayak gitu, untuk oleh-oleh juga. Dan alhamdulillah udah hampir menjadi ikonnya Jogja. Jadi setiap orang ke Jogja, tamu-tamu ke Jogja, pelancong-pelancong ke Jogja itu pasti bawa oleh-olehnya cilok Gajahan. Seperti itu. Nah, untuk jadinya seperti ini. Jadi beku. Ini tahan berapa bulan, Pak? Beku. Kalau di suhu ruang kita juga kirim-kirim ke seluruh Indonesia. Itu 3 hari perjalanan itu masih kuat. Dan kalau untuk beku seperti ini itu 1 bulan kuat. Biasa mah kalau ekonomi lagi di bawah itu kan orang kena, ya dulunya kadang di bawah itu, sekarang kadang kenal kan banyak juga mas, jauh kadang ketemu di lampu merah aja negur aja enggak. Kita lagi dorong mereka lampu merah pakai ya naik kendaraan semuanya ya, negurnya enggak. Padahal udah kenal lama istilahnya kan. Iya. Kalau sekarang gimana Pak bedanya Pak? Oh, mas? Kalau sekarang? Iya biasa lah mas. Langsung ngaku teman ya Pak ya? Biasa. Tapi saya biasa aja mas. Saya dari dulu sampai sekarang masih seperti ini mas. Mas saya lihat tau kan? Ya, saya kerja seperti sama mbak-mbaknya seperti ini juga. Ya. Padahal bosnya. Cuma saya nggak pernah anggap bos saya biasa. Saya bercanda sama mereka mas. Low profile gitu Oh Pak? iya mas, seperti itu. Katanya seperti itu mas. Ini sambal yang dari rumah tadi Bu ya? Ya, Kasih apa sih itu Bu? saus kecap sambal. Saus kecap sambal. Di rata-rata yang beli cilok itu sambalnya dipisah. Iya. Yang ini juga dicampur apa dipisah? Biasanya dipisah. Yang Ibu setengah sendok aja. Segini? Oh. Saus kecap pakai? Pakai. Yang 8.000 tak sobek ya? 1 jam udah dapat segini, Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang hidup kan harus punya akalnya harus jalan mas ya. Itu kan perjuangan hidupnya seperti itu mas. Kita kan nggak tahu mas. Riwayat kehidupan kita bagaimana mas. Dulu kan saya udah ganti beberapa kali mas itu. Jadi kan kalau sampai mentok pun saya belum pernah berhenti mas. Belum pernah titik. Mungkin kita nanti kan bisa menilai sendiri mas. Nanti titik kesabaran kita itu kan pasti ada mas. Wah nanti kalau ini mesti nggak jalan nih misalnya. Kalau masih terbesit ada harapan, kenapa harus dilanjutkan aja itu tuh. Ini beli berapa Mbak? 5.000-an. Berapa? Beli 7, 5 ribuan. Mantap. Nah, harga pun juga saya kan ekonomis banget, nggak pernah naiknya cuma berapa mas, di awal tuh 200 rupiah, sekarang 250 mas. Satu ciloknya? Ya, cuma sekarang jualnya kan udah per porsi mas, per porsi 5.000 dapat 20 butir. Kalau cilok ini per porsinya 20 ya harus dikasih 20 mas, karena harus lebih saya kasih mas, minimal 1 per porsi itu. Saya suruh mbak-mbak yang ngelebeng, khusus yang di warung ini mas. Kan saya langsung nangani mas. Kalau tempat lain ya insya Allah harganya kalau 20 ya tetap 20 mas, nggak usah dikurang-kurangin gitu loh mas. Kan ada juga tuh konsumen yang iseng juga sambil makan ngitung mas ya. Iya. Ada, itu kejadian mas. Pernah itu. Pernah ya. Oke, ini 5.000 Mbak ya? Iya. Oke, sambal dulu. Sambal sesuai selera, kemudian saus, kemudian kecap.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita icipi dulu. Saya nggak pernah punya cita yang muluk-muluk mas. Saya menikmati seperti air mengalir aja mas. Nggak pernah saya cita harus seperti ini, enggak mas. Jadi bersyukur itu. Bersyukur aja mas. Saya menjalani hidup ya seperti ini aja mas. Saya nggak pernah yang neko-neko mas. Tetap aja seperti ini mas. Saya sampai pagi nanti seperti ini mas. Sampai sore mas. Nanti ketika ketemu dia masih penuh tepung katanya mas. Sudah bos katanya. Saya seperti tadi saya nggak menganggap saya seorang bos ya mas.